Anak itu misalnya dapat pelecehan, maaf gitu ya, untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Anak laki-laki kan ada namanya sodomi ya Iya, kan, sodomi, kita kan betul. nggak Nggak tahu. tahu gitu ya. Anak dapat perlakuannya seperti itu, orang tua nggak tahu. Kadang-kadang kan anak juga punya ketakutan untuk menyampaikan kepada orang tua. Iya, karena dia tidak punya kedekatan antara Nice. dia dengan orang tuanya. Bagaimana si anak bisa menceritakan ke orang tuanya kalau dia sendiri aja nggak pernah diajak ngobrol sama orang tuanya, ya kan? Selamat datang di channel YouTube PMPMC. Seperti biasa di channel YouTube PMPMC, kita akan bahas seputar dunia broadcast dan juga kita akan menghadirkan orang-orang yang punya prestasi. Hasil dari obrolan dengan orang yang punya prestasi akan menjadi inspirasi ya bagi yang menonton channel YouTube PMPMC. Nah, kali ini tamu kita adalah seorang magister ya. Magister psikologi. Nah, kita akan tanya banyak bagaimana tentang dunia psikologi dan bagaimana memecah sebuah kasus yang sering dihadapi oleh ibu ketika bekerja. Nah, kita boleh kenalan dulu, silakan. Halo, nama saya Yursiana Permatasari. Biasanya orang banyak manggil Kak Yursi. Kak Yursi, iya. Oke. Kak Yursi sendiri merupakan tamatan dari kampus Universitas Ahmad Dahlan. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, dan menempuh pendidikan sebagai seorang psikologi. Iya, Ya. lulusan psikologi. Lulusan psikologi, magister psikologi. Oke. Kak, ini kita bicara tentang psikologi nih, Kak. Untuk menjadi seorang psikolog, perlu proses pendidikan yang kayak gimana, Kak? Kalau untuk menjadi seorang psikolog itu yang pertama pendidikan kita S1 psikologi, lalu S2-nya psikologi dan profesi. S2 psikologi dan profesi. Oke. Kemudian Kak, bicara tentang dunia psikologi atau dunia psikologi itu rata-rata anak-anak muda atau siswa-siswa saya biasanya mereka mengatakan bahwa dunia psikologi itu dunia yang paling berat menurut mereka karena pasti akan membaca, membedah kasus dan sebagainya. Gimana menurut Kakak? Enggak juga sih ya. Psikologi itu menyenangkan menurutku karena satu kita mungkin bisa banyak hal yang kita ketahui, misalnya kita bisa melihat gestur mimik orang ya kan, gestur tubuh orang, mimik orang, kita belajar tentang itu kita belajar tentang kejiwaan orang. Kita juga bisa belajar tentang manajemen emosi nih, apalagi kan anak-anak muda sekarang kan banyak yang suka labil gitu. Betul. Labil. Nah, terus gimana sih cara manajemen emosinya kayak apa gitu. Keren. Iya. Ya apalagi menghadapi anak-anak di zaman sekarang ya. Iya. Dimana anak-anak muda zaman sekarang beda dengan anak muda kita dulu, beda Kak, betul ya? Beda banget, betul nggak? Sekarang tuh emosi anak itu jauh lebih besar di zaman sekarang dibandingkan dari kita dulu. Nah, gimana menghadapi anak-anak yang kayak gini Kak? Seandainya Kakak menemui kasus yang anak muda dengan masalah emosional yang tinggi, gimana penyelesaiannya Kak? Sebenarnya yang pertama itu harus dicari tahu dulu latar belakangnya. Kenapa? Apa penyebabnya? Misalnya yang pertama, apakah masalah orang tua, pertemanan, percintaan masalah, juga? Ya, percintaan itu banyak banget. Terus biasanya itu kalau anak sekarang itu ya lebih banyak mungkin ya itu ya percintaan ya. Lebih apa ya, kayak bucin ya, gitu ya. Udah aduh bucin banget sama si A gitu. Nanti giliran ini si A deket sama cewek lain atau deket sama laki-laki lain, udah emosinya ngelunjak. Oke. Nah, itu yang paling sering ditemui dalam kasus ketika bekerja di Badan Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, kita perlu informasikan Kak Yursi sendiri merupakan
seorang staff atau konselor ya, konselor di UPTD PPA Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oke, di Lamandau. Nah, gimana Kak kasus yang paling sering dijumpai di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak itu apa di Lamandau khususnya? Mungkin kalau sekarang ini untuk tahun ini ya, kita berbicara tahun ini ya. Kasus kenakalan anak itu pertengkaran, pertengkaran, lalu kasus masalah pacaran, ya kan, pelecehan seksual, terus juga mungkin apa ya, ada anak berhadapan dengan hukum, misalnya anak-anak yang putus sekolah yang pada akhirnya dia terlibat misalnya pencurian, kenakalan seperti itu. Mabuk-mabukan bisa jadi. Mabuk-mabukan. Iya. Oke, di tempat kakak sendiri di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sendiri, bagaimana cara orang untuk melaporkan kejadian atau ketika menghadapi kasus, orang harus melapornya kemana, prosesnya gimana Kak? Mungkin dijelaskan. Sebenarnya ada hotline-nya ya, ada itunya, cuma aku lupa, nanti lagi ya kita itu. Datang aja gitu, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat, ada aplikasinya, aku lupa, ada aplikasi lapor perdana. Lapor perdana, aplikasi lapor perdana itu aplikasi khusus untuk laporan perlindungan perempuan dan anak. Iya. Terus bisa langsung dengan cara datang langsung. Oke. Kemudian prosesnya gimana setelah orang melaporkan sebuah kasus, misalnya kasus pelecehan seksual misalnya, setelah itu dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak itu diteruskan kemana lagi Kak prosesnya? Nanti kita lihat dulu kasusnya seperti apa gitu. Misal, ini kasusnya urgensinya ya, urgensinya seperti apa. Kalau misalnya, ini harus cepat kita laporkan ke Polres gitu, ke unit PPA di Polres, langsung kita laporkan hari itu juga. Kalau misalnya, ini kayaknya perlu untuk mediasi, kita mediasi. Atau, ini hanya untuk edukasi aja gitu, pendampingan. Nah, itu tergantung dengan kasus-kasus yang dilaporkan seperti apa gitu. Berarti bahwa tempat kerja kakak sendiri berarti membuka kesempatan buat siapa aja, termasuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual, penelantaran, kemudian apalagi Kak? Misalnya dia berhadapan dengan hukum, dengan hukum, anak di bawah umur ya? Iya, lalu dengan anak-anak yang misalnya broken home gitu, aku nggak tahu nih harus ke siapa gitu kan, silahkan datang ke UPTD PPA gitu. Buat teman-teman yang ada di luar sana, buat anak-anak muda khususnya mungkin ibu atau perempuan yang mengalami masalah, boleh langsung datang ke UPTD Pelayanan Perempuan dan Anak yang ada di kantor DP 3 AP 2 KB. DP 3 AP2KB KB ya. Atau kalau bisa langsung, kalau lebih singkatnya langsung datang ke kantor Keluarga Berencana ya. Iya, biasanya jadi yang terkenal itu kantor KB-nya daripada ya. PPA-nya. Bisa langsung datang ke kantor KB. Di situ ada bagian-bagian yang sudah diatur oleh mereka. Nah, Kak, bicara mengenai psikologi sendiri, kadang-kadang orang yang punya masalah itu nggak percaya diri nih untuk menceritakan masalahnya. Kadang-kadang orang yang punya masalah dia akan katakan, buat apa sih aku cerita, nanti orang bilang saya gila atau ada gangguan jiwa dan sebagainya. Gimana Kakak menanggapi ini Kak? Sebenarnya gini, memang masih ada persepsi gini, aduh ngapain sih aku harus datang ke psikolog gitu ya, atau ke konselor, emang aku gila, emang aku depresi gitu. Padahal enggak gitu. Ketika kita datang kan kita datang ke konselor gitu atau datang ke psikolog, sebenarnya itu kan mengurai gitu mengurai satu masalah kita. Lalu juga kan kita mencari solusi atas misalnya emosi kita gitu ya, manajemen emosi kita mungkin kurang gitu, seperti apa, atau misalnya kita lagi depresi nih, depresi ringan gitu, pikiran kita nih terlalu ruwet lah ya. Betul. Ruwet, nanti kan bisa dilihat, dia depresi ringan, ini depresi yang berat gitu, nanti kan solusinya ada. Nah, sejauh sebagai seorang psikolog sendiri, Kakak pernah menemukan orang yang kasusnya berat banget, setelah itu pulang dari tempatnya Kakak selesai dulu? Kalau yang sampai itu
Enggak ya, karena semua berproses. Ketika kasusnya itu berat sekali gitu. Oh, oke. Hari ini kita cukup sampai sini tahapannya gitu ya. Oh ya, dia Nanti dalam akan rangka terapi seseorang yang dengan adanya masalah itu perlu ada tahapan juga ya? ada tahapan gitu. Jadi untuk apa ya? Mungkin di hari pertama kita perkenalan gitu ya, perkenalan, lalu juga apa sih nih masalahnya gitu. Betul. Kita gali informasi dulu. Berarti menumbuhkan rasa percaya diri dia, dulu. kepercayaannya dia terhadap kita. Iya, gitu. Oke, kita terus membangun kepercayaan dulu, baru setelah itu nanti selanjutnya kita bikin apa ya, kayak semacam challenge bisa jadi. nih kita arahnya mau kemana gitu, kamu keinginannya apa, tujuannya, jadi ada step-step yang akan kita lewati gitu. Oh, hari ini kita misalnya dia trauma gitu ya, trauma dan nggak mau sekolah misalnya. Betul. Gitu. Oke, hari ini kita mengatasi dulu nih rasa traumanya dulu apa. Setelah traumanya hilang, masalah kedua adalah dia nggak mau sekolah. Apa yang menyebabkan dia nggak mau sekolah? Kan gitu. Misalnya kepercayaan diri dia, atau oh aku takut dibully gitu. Gitu kan. Betul. Nah itu nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi ada progresnya gitu. Oh, progres hari ini dia traumanya sudah mulai berkurang. Gitu. Besok dia nanti dia kayaknya udah mau nih untuk sekolah, tapi masih punya rasa malu, rasa takut dibully. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Berarti tujuan dari konseling itu sendiri adalah kita menggali apa masalah dari seorang yang punya masalah ini. Oke. Nah, sebagai seorang psikologi sendiri kakak melihat seandainya ada masalah rumah tangga nih kak, nah antara suami dan istri dan sebagainya, ketika istri datang kepada kakak atau datang ke UPTD pelayanan perempuan dan anak, nah gimana penyelesaiannya? Karena itu kan masalah keluarga nih kak. Karena orang bilang itu kan masalah keluargamu, kenapa kamu harus melibatkan orang dan sebagainya? Gimana nih kak? Ada juga kasus-kasus yang memang sudah ditangani ya. Nanti biasanya kami panggil dua-duanya untuk mediasi. Maunya dari pihak perempuan apa, maunya dari pihak laki-laki apa. Nanti titik temunya seperti apa, kita sepakati gitu. Nanti tergantung dengan kedua belah pihak. Jadi kita mediasi, konseling. Kadang ada juga konseling pernikahan kayak gitu. Kita melakukan konseling pernikahan, konsep keluarga gitu. Konsep keluarga. Oh, selama ini ternyata dia rumah tangganya hanya berjalan, aku suaminya dan aku dia istriku gitu kan, tanpa ada konsep pembagian tugas dalam rumah tangga seperti apa gitu kan. Terus dalam pola pengasuhan anak juga seperti apa. Kadang pola pengasuhan pun itu antara suami sama istri kan juga kadang beda ya, betul. Gitu. Jadi menyamakan persepsi tentang rumah tangga seperti apa, tentang pola asuh seperti apa gitu. Mungkin itu sih kalau untuk urusan rumah tangga ya. Oke kak, sampai dengan detik ini ada kasus yang paling berat nggak yang ditangani oleh kakak di UPTD PPA, pelayanan Perlindungan perempuan dan anak. Perlindungan perempuan dan anak. Oke, ada kasus yang paling berat nggak? Yang menyita banget perasaan dan pikiran nggak? Kasus yang paling berat itu ya kasus-kasus pelecehan seksual di bawah umur. Itu yang paling. Kadang aku juga. Soalnya kalau kita sudah dengar kasus ini sudah punya emosi tersendiri kan, sama-sama rasa sakit hati dengan pelaku kayak gitu. Kadang tuh. Jadi sebelum aku ketemu korban, itu sudah nangis dulu, persiapan dulu gitu. Jangan sampai aku nangis di depan dia gitu, betul, kan di depan korban. Jadi sebelum ketemu tuh harus sudah nangis dulu, tarik nafas dulu, berdoa dulu gitu. Karena nggak bisa gitu. Kita mau menenangkan orang, tapi kita sendiri nggak tenang gitu. Iya. Itu sering banget terjadi kayak gitu. Jadi kalau mau ketemu korban itu ya itu harus pokoknya kuat dulu baru berani. Kuat dulu baru. Iya. Berarti apakah ketika dengan kasus pelecehan seksual, misalnya pelecehan seksual untuk anak di bawah umur, apakah nangisnya tadi itu karena menempatkan posisi kakak sebagai korban atau menangis karena memang ada rasa turut ambil bagian dalam kesedihannya, empati? Iya, mungkin apa ya?
menurut kayaknya lebih ke empati. Yang pertama ya empati, terus juga kalau nggak usah lah aku yang perempuan lah, yang laki-laki aja kadang kalau misalnya Kak Wendy ya ketemu dengan korban kayak gitu, dengan kondisi dia masih di bawah umur gitu, terus lalu kejadiannya kita tahu gitu, pasti aduh sedih banget lah gitu. Empati kita pasti akan ini. Betul sih Kak. Oke Kak, nah kita menghadapi anak-anak yang sekarang kalau dari segi nakal, lebih nakal anak zaman sekarang dibandingkan kita dulu. Nah, bagaimana Kakak menyikapi dengan kenakalan remaja sekarang Kak? Nah, apa sih yang harus dibuat oleh kami yang memang sedikit sekali menguasai ilmu jiwa nih Kak? Nah, gimana? Sebenarnya kalau urusan kenakalan remaja itu nggak bisa 1-2 orang gitu ya, nggak bisa. Misalnya kalau dinas gitu ya, nggak bisa satu dinas gitu. Jadi semua harus ikut andil. Betul. Pemerintah, orang tua, guru, sekolah, dinas pendidikan, semua harus ikut andil gitu. Yang pertama apa? Di rumah orang tua harus memberikan waktu untuk anaknya. Betul. Karena kesibukan orang tua juga. Iya. Terkadang orang tua itu merasa oke, aku sudah membelikan kamu handphone, aku sudah memenuhi semua kebutuhan kamu dari mulai pulsa apa itu rasa kasih sayangku kepada kamu. Jadi kalau kan? saya memberikan kamu minta ini saya ngasih, kamu minta ini saya ngasih, ini sebenarnya bukan apa ya, semacam perhatian, tapi itu kewajiban. Nggak semua harus diturutin juga kan, maksudnya gitu. Anak itu juga butuh yang namanya perhatian, diajak ngobrol. Misalnya gini, setiap malam, oke, kita sibuk bekerja kan, kalau kita di Lamandau kan sawit ya, banyak pekerja sawit pagi sampai sore. Oke, malam tuh waktunya ngobrol dengan anak. Dan memang aku lihat kadang-kadang Kak, jarang sekali ada komunikasi antara anak sama orang tua di rumah. Iya, itu karena mereka merasa aku sudah memenuhi kebutuhan kamu gitu. Kamu mau apa, mau handphone, mau apa, semua sudah kubelikan gitu. Nah, orang tua merasa bahwa kasih sayang dia itu ya dengan memberikan gitu. Sedangkan anak itu butuh yang namanya perhatian, butuh yang namanya dia punya itu loh, harus punya waktu antara orang tua dengan anak untuk ngobrol, ya kan. Anak juga punya keluh kesah kan. Apa sih keluh kesah anak gitu? Jangan sampai nih anak habis dibully di sekolah, orang tua nggak tahu gitu. Karena bully itu memang hal yang paling menyakitkan tuh sih di sekolah. Terus jangan sampai anak itu misalnya dapat pelecehan, maaf gitu ya, untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Anak laki-laki kan ada namanya sodomi ya kan, kita kan nggak tahu gitu ya. Anak dapat perlakuannya seperti itu, orang tua nggak tahu. Kadang-kadang kan anak juga punya ketakutan untuk menyampaikan kepada orang tua. Iya, karena dia tidak punya kedekatan antara dia dengan orang tuanya. Bagaimana si anak bisa menceritakan ke orang tuanya kalau dia sendiri aja nggak pernah diajak ngobrol sama orang tuanya, ya kan? Nah, itu dia. Jadi untuk menyikapi semua itu perlunya ada komunikasi yang bagus di keluarga itu sendiri. Komunikasi. Iya. Komunikasi sebenarnya hal-hal yang sepele, misalnya kayak Dek tadi sekolahnya kayak apa gitu kan, pelajaran apa, misalnya untuk anak SD ya, pelajaran apa, ini tadi kamu main sama siapa gitu kan, temennya siapa aja. Kita harus tahu tuh pergaulan anak kayak apa gitu ya. Anak SD, SMP, SMA, kalau SMA mungkin kita memang harus kasih kepercayaan ke dia, karena anak SMA itu udah nggak bisa didikte gitu, kamu harus begini, nggak bisa ya. Iya, tapi kita harus jadi teman. Adalah salah satu yang tanya sama saya, Mbak kayak apa ya untuk anak-anak yang SMP, yang remaja SMP dengan SMA. Anak-anak SMP sama SMA itu nggak bisa namanya kamu harus begini, kamu harus ini. Nggak bisa ya. Tapi cobalah untuk bercerita. Jadi seolah-olah kita menceritakan orang lain, padahal kita lagi nasihatin dia. Yes. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang harus dipakai ya metodenya. Iya, metodenya gitu. Jadi nggak bisa anak SMA tuh kamu harus begini, kamu jangan begini loh. Kamu kalau begini nanti begini loh. Nah, nggak bisa kayak gitu. Tapi pakailah metode bercerita, seolah-olah kita menceritakan orang lain, tapi padahal kita tuh lagi nasihatin dia. Yes.
Jadi butuh pendekatan yang lebih ya pada Iya. zaman sekarang, yang pastinya bahwa komunikasi juga penting, paling Iya, penting. paling Aku punya pengalaman nih Kak dalam keluarga. Eh, Orang tua aku kebetulan ditinggalkan orang tua sejak aku masih kecil. Iya. Nah, kemudian dengan nenek, nah kakek sama opa sama oma lah kami sebutan kami orang Timur. Nah, hampir tidak ada komunikasi Kak di rumah. Iya. Di pulang malam, nenek sudah capek kerja nonton televisi, opa merokok santai sendiri. Jadi kita nih komunikasi mau ngadu ke siapa juga kita juga bingung. Jadi sehingga rata-rata kami kalau sudah keluar malam ya keluar rumah ya malam jam 6 pulangnya jam 11 karena memang di rumah sendiri bukan tempat yang nyaman. Iya, Betul nggak? Di rumah sendiri bukan tempat yang nyaman. Nah Kak, gimana menyikapi dengan anak-anak zaman sekarang misalnya anak-anak yang nggak mau patuh dengan orang tua gitu Kak, dinasihatin nggak mau ikut dan sebagainya, itu gimana menyikapinya? Pertanyaannya, orang tuanya sendiri sudah memberikan contoh belum? Oke, nice. Oke. Udah memberikan contoh belum? Kalau orang tua hanya selalu menuntut ke anak, wajar gitu. Anak akan selalu menolak. Betul. Nah, yang pertama adalah orang tua ya introspeksi diri dulu gitu. Jadi nggak bisa, jangankan anak zaman sekarang, zaman kita aja dulu yang orang tua bener aja, istilahnya masih masih membangkang gitu ya. Apalagi orang tua yang sekarang juga sudah sibuk dengan gadgetnya juga gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga anak. Kita nggak bisa juga menyalahkan anak. Oh anaknya nakal, oh anaknya membangkang, oh anaknya ini nggak patuh nggak apa gitu. Berarti kita harus lihat dulu orang tuanya, introspeksi dulu orang tuanya. Orang tua misalnya kita sebagai aku aja ya, aku sebagai orang tua muda gitu ya, mamah muda gitu ya. Mamah muda, anakku masih umur 4 tahun, itu aja nggak bisa anakku tuh kerasin. Kalau anakku kerasin dikit aja dia udah lebih ngelawan gitu. Nah ya betul apalagi di SMA gitu kan. Nah gimana menyikapi ini Kak? Anak zaman sekarang kecil-kecil kayak gini udah berani ngelawan loh orang tua. Dulu aku sekecil ini nggak berani loh sama orang tua. Itu lagi metodenya dilihat lagi anak itu seperti apa. Terus kita juga harus introspeksi. Aku juga pada akhirnya ketika anakku, aduh anak ini sekarang susah banget nih gitu. Semingguan ini susah banget diaturnya gitu. Setiap apa yang aku omongin tuh selalu mental gitu. Oh iya, pendekatanku yang kurang gitu. Iya, mungkin bapaknya sibuk kerja, kakaknya juga sibuk kerja, apalagi misalnya menghadapi kasus di kantor sendiri ada kasus, pasti waktu lebih banyak ke dia gitu, lebih banyak ke kasus sehingga seharusnya anak butuh kasih sayang jam berapa, anak butuh pengen cerita dan sebagainya kan jarang juga ya gitu. Akhirnya kan ketika ada pekerjaan pusing apa gitu, anaknya akhirnya aku buru-buru, dek ayo dong mbak cepetan mami nih mau udah buru-buru gitu kan. Mami tuh udah protes, anakku tuh umur 4 tahun aja udah protes gitu. Betul. Nah itu dia, jadi memang kembali lagi ke orang tua sebenarnya. Ketika pendidikan anak itu di rumah sudah bagus, anak itu insya Allah kok gitu ya, insya Allah dia juga akan mengikuti orang tuanya. Jadi orang tua itu seharusnya lebih banyak memberikan contoh. Berarti orang tua harus menjadi tempat yang nyaman buat anak di rumah. Iya, memberikan kasih sayangnya, perhatiannya gitu kan. Kak, aku pernah dengar sebuah istilah zaman dulu banget sih. Katanya emas itu aja di ujung rotan. Jadi kalau dengan kekerasan itu pasti anak akan jauh lebih bisa. Dulu aku masih ingat Kak, pola pendidikan aku dulu tuh keras banget tuh opa sama oma, sehingga ada ketakutan anak terhadap ada rasa ketakutan sehingga membuat saya lebih berusaha menjadi lebih baik kayak gitu. Gimana menurut Kakak sebagai seorang sarjana, sebagai seorang magister psikologi kan? Zaman itu berubah ya. Zaman dulu kita misalnya ngadu sama orang tua, bu aku dipukul gitu ya, dipukul sama guruku, malah kita yang dimarahin. Betul, kan? Aku pernah. Nah, hari ini kita dipukul, misalnya anak, bu aku dipukul sama guruku gitu, orang tua nggak terima. Betul. Datanglah orang tua gitu kan. Memang sudah berbeda zamannya gitu ya.
Kalau untuk anak-anak sekarang ilmu pengetahuan pun sekarang sudah sangat luas gitu ya, dan sudah sangat mudah. Kalau mungkin dulu hanya orang-orang yang berpendidikan, yang sekolah, yang kuliah gitu ya, yang bisa dapat informasi dan dapat banyak pengetahuan. Kalau sekarang anak SD aja sudah membuka Google. Nah, ibu-ibu kan sekarang udah canggih ya, udah ada handphone gitu ya, udah rata-rata sudah bisa main media sosial gitu. Sebenarnya tinggal kita orang tua yang banyak belajar. Jadi aku punya prinsip tuh gini, mendidik itu susah-susah gampang. Susah kalau kita nggak mau belajar, tapi gampang kalau kita mau mengikuti prosesnya dan selalu cari tahu. Betul. Gitu. Jadi sekarang itu cara ngedidik anak itu banyak kok gitu metodenya. Kita bisa lihat anakku kenapa ya, anakku SMA, hormonnya sedang ini, cara penanganannya ini. Di Google itu sekarang banyak gitu. Tinggal kita orang tua aja maunya kayak apa. Iya, kalau kita orang tua jadi orang tua yang males, ya sudah, anak kita juga susah gitu kan. Apalagi orang tuanya sudah sibuk kerja, iya, kan? Pulang jam 6, kemudian sibuk masak lagi, makan keluarga, kapan istirahat dan sebagainya. Jadi di zaman sekarang kayaknya perlu pendekatan yang lebih terhadap anak. Iya. Oke Kak, bicara soal mendidik, berapa banyak kasus kekerasan anak, berapa banyak kasus, ini kita nggak ngomongin perempuan ya, berapa banyak kasus yang sedang ditangani dalam sebulan ini yang ada di UPTD pelayanan perempuan dan anak. Anak dulu deh, jangan perempuan, anak. Anak itu sekitar ada 20. Wow. Iya, anak 20. Berarti banyak sekali kan 20. Iya. Banyak anak tuh, lumayan banyak lah 20, dan itu yang benar-benar akhirnya kita harus selalu, anak ini harus kita kita dampingi terus gitu. Betul. Ya. Kadang ya lewat WA, kadang ya lewat telepon, kadang juga aku kalau ada video-video bagus juga untuk anak-anak tuh kadang aku kirimin gitu. Iya, sekitar 20 dari Januari sampai Agustus. Berarti Agustus kemarin 20. Iya. Berarti bahwa itu yang ini ya, itu yang datang ke UPTD dan dilayani gitu. Dan banyak juga yang sebenarnya kasus itu yang tidak ketahuan gitu. Yang memang nggak mau melapor karena malu, bisa jadi kan? Iya. Ada juga yang tidak mau melapor karena dia merasa malu, dia merasa udahlah biarin aja lah gitu. Gitu, merasa minder gitu, ada. Oke. Kak, ini masih tahu sih orang Lamandau atau orang yang menonton channel YouTube PMC perlu tahu sih kakak sendiri alamatnya di mana di Nangabulik, sehingga kalau ada orang yang punya masalah, ada orang yang mau konsultasi boleh langsung datang nih ke tempat kakak nih Kak. Atau kalau mereka malu karena kalau di UPTD atau di UPTD pelayanan perempuan dan anak itu kadang-kadang kan orang malu nih, pasti dilihat banyak orang, ketemu banyak orang dan sebagainya, orang punya masalah pasti malu. Nah, bagaimana ketika orang mau secara personal, secara pribadi nih Kak, gimana Kak? Bisa gitu, tetap nanti jalurnya ke UPTD dulu aja. Nanti kan bisa janjian sama aku. Kalau misalnya aku nih nggak bisa Bu ke UPTD gitu, aku malu, maunya misalnya di rumah aja atau mau janjian di mana, itu bisa. Oke. Facebook kakak sendiri apa atau Instagramnya apa, bisa disebutkan? Kalau Facebooknya Yursiana Permatasari. Nanti ada di bawah ini ya. Iya. Terus Yursiana Permatasari. Kalau IG-nya itu Instagramnya Yursiana. Iya, Yursiana. Dan nanti di bawahnya akan ada Instagram, Facebook dan nomor WA. Bisa dimasukkan nomor WA. Itu aja, Facebook sama Instagram aja. Boleh add Facebook sama Instagram kalau mau tanya-tanya seputar kenakalan-kenakalan remaja atau kalian punya masalah, butuh solusi atau pendampingan, bisa langsung hubungi Instagram dan Facebooknya di bawah. Oke Kak. Nah, bagaimana Kakak menyikapi? Kadang-kadang orang sudah punya kasus nih, orang sudah punya kasus, orang sudah punya masalah, tapi orangnya sendiri malu untuk melaporkan ke UPTD pelayanan perempuan dan anak. Nah, gimana menyikapinya? Yang pertama, biasanya aku bangun kepercayaan dulu dengan anak itu, orang itu gitu ya. Bangun kepercayaan dulu dengan orang itu,
misalnya udah bangun, udah saling percaya gitu, oke, kita penguatan dia, penguatan untuk dia mau melaporkan gitu ya. Misalnya apa nih, biasanya yang malu itu urusan pelecehan. Iya, betul. Iya, itu. Kalau misalnya dia sudah oke percaya sama aku, dia udah percaya nih, oke, aku kayaknya udah kuat deh, udah mampu deh gitu kan. Udah mampu untuk bercerita, baru kita lapor. Oke. Nah, gimana prosesnya Kak? Gimana proses melaporkan kita yang punya masalah? Proses lapornya gimana? Apakah langsung datang ke kantor? Apakah ada proses lanjutan lagi? Proses pertamanya yang jelas ada bisa lewat WA atau aplikasi lapor perdana. Oke, boleh lewat WA atau boleh langsung ke download aplikasi lapor perdana. Itu aplikasi dari kantor DP3AP2KB. DP3AP2KB. Iya. Silakan daftar di situ, nanti kalian bisa langsung melaporkan masalah. Itu apakah 24 jam ya? Iya, 24 jam. Iya. Oke, nomor WA call centernya ya? Iya. Call centernya. Oke, setelah itu proses dari situ akan diteruskan oleh mereka. Apakah ini yang kita perlu tahu nih Kak? Iya. Apakah ada biaya setelah kita melapor atau gimana Kak? Enggak ada biaya sama sekali. Iya. Jadi kadang tuh mereka juga suka tanya, Bu, ini biayanya berapa? Enggak ada biaya sama sekali. Gratis ya, gratis. Yang intinya bahwa gratis. Ini bagus juga karena dukungan pemerintahan Kabupaten Lamandau dalam rangka memperkecil segala masalah yang ada di masyarakat. Luar biasa. Nah Kak, sampai dengan Agustus ini, dari Januari sampai Agustus ini, Januari-Agustus 2022 ya, kasus pelecehan terhadap anak ada berapa di Lamandau? Kalau pelecehan terhadap anak ada sekitar 7 atau 8 kalau nggak salah. 7 atau 8 kasus, lebih banyak kasus kenakalan remaja. Iya betul, kenakalan remaja. Jadi tidak hanya soal UPTD pelayanan perempuan anak, tapi juga ada sekolah, betul. Ada banyak stakeholder yang bekerja untuk mensukseskan ini ya, untuk mengurangi kenakalan remaja. Oke Kak, sedikit dari Kakak mungkin bagaimana membangun rasa kepercayaan terhadap seorang konselor Kak. Kadang-kadang kan misalnya saya punya masalah nih, belum pernah ketemu Kakak, tentu ya pasti malu dong. Nah gimana apa yang harus disampaikan kepada mereka yang punya masalah di luar sehingga bisa langsung ke seorang psikolog, gimana Kak? Buat yang masih ragu untuk mungkin menceritakan masalahnya, sebenarnya kan yakin aja deh gitu, bahwa masalah yang kalian hadapi itu nggak bisa diselesaikan sendiri, semua harus diceritakan, dan rahasia antara kamu dengan misalnya orang lain itu terjaga kerahasiaan. Yang pasti bahwa kerahasiaan masalahmu pasti akan tetap terjaga. Iya. Oke. Jadi buat masyarakat yang ada di Lamandau, jika ada masalah, terakhir kemarin kan kita punya kasus bunuh diri itu, betul nggak? Iya. Terakhir kemarin di Seberang kan? Iya. Di Seberang itu kan ada anak remaja yang SMA kelas berapa kalau nggak salah, masih remaja? Enggak, itu udah 22 tahun. Oh, udah 22 tahun kemudian gantung diri dan bunuh diri. Nah itu perlu, karena mungkin ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi buat teman-teman yang ada di Lamandau yang punya masalah, itu tidak hanya anak-anak ya, tidak hanya remaja ya, anak-anak pun juga bisa ya. Atau bagi orang tua yang punya masalah anak nih, anak yang nakal, anak yang nggak mau diam dan sebagainya, boleh langsung hubungi atau berkonsultasi dengan Kakak Kayursi. Instagram dan Facebooknya ada di bawah ini. Stay-nya di Lamandau ya Kak? Stay-nya di Lamandau. Di Nangabulik. Di Nangabulik, stay-nya di Nangabulik. Kak, mungkin kalimat terakhir atau closing statement dari Kakak mengenai psikologi juga bisa, atau mengenai kenakalan remaja, atau mengenai masalah yang sering Kakak temui selama Kakak ada di UPTD pelayanan perempuan dan anak. Masalah itu nggak bisa kita diamkan. Masalah nggak bisa diamkan, oke? Iya, semua itu
Kalau kita belum bisa bercerita kepada misalnya UPTD gitu ya, belum bisa ke UPTD, paling enggak kita bercerita kepada orang yang kita percaya. Siap. Misalnya tante kita, orang tua gitu ya, atau paman gitu, karena gimana pun juga masalah itu harus diselesaikan dengan cara bijak, dengan cara mungkin butuh bantuan dari orang lain gitu. Siap. Berarti Mungkin itu aja. baik, terima kasih banyak untuk Kak Yursi. Sebut susah banget ya. Baik, terima kasih untuk Kak Yursi. Terima kasih banyak atas waktunya, bahwa ada satu pesan dari Kak Yursi bahwa masalah tidak bisa didiamkan. Iya. Tapi Anda juga masih bisa membagi masalah itu kepada orang-orang Orang lain. kepercayaan Anda. Iya. Ingat, hanya orang-orang yang bisa dipercaya untuk menampung masalah Anda. Terima kasih banyak Kak. Ya, Sampai ketemu lagi dengan orang-orang berikutnya. Dah.